Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah taala dudukkan kita dalam majelis yang mulia. Majelis untuk saling ingatkan bekal akhirat. Kalau bekal dunia tanpa diingatkan, orang sudah bergerak dengan sendirinya. Tapi karena akhirat yang tidak nampak, maka perlu kita muzakarah tentang kubur, mahsyar, sirat, surga, neraka. Ini sekarang tidak nampak, tapi pasti akan kelihatan suatu saat nanti. Hadirin yang mulia, sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bahagianya manusia dalam amal agama yang sempurna. Siapapun yang amalkan agama dengan sempurna, dialah yang paling sempurna kebahagiaan. Laki-laki amalkan agama dengan sempurna, maka laki-laki itu akan sempurna kebahagiaannya. Perempuan amalkan agama dengan sempurna, maka perempuan itu akan sempurna kebahagiaannya. Orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, rakyat, pejabat, kalau dia amalkan agama dengan sempurna, maka dia akan bahagia. Bahagia ini menjadi cita-cita setiap orang. Tidak ada orang yang ingin hidup sengsara, tidak ada orang yang ingin hidup susah, tidak ada orang yang ingin hidup menderita. Orang kaya kalau amalkan agama, dia akan bahagia. Orang miskin amalkan agama, bahagia juga. Orang kaya tinggalkan amal agama akan sengsara. Udah miskin tinggalkan pula amal agama, sengsara. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal agama ini mudah, ad-dinu yusrun. Orang hari ini kadang-kadang merasa agama ini berat, susah, makan waktu, tenaga, pikir, perlu modal, perlu investasi. Tidak. Nabi SAW bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Orang yang tidak punya makanan, dia bisa berpuasa. Punya makanan juga bisa berpuasa. Orang kaya bisa puasa, orang miskin bisa puasa. Puasa ini amal agama. Dan dengan puasa orang kaya akan bahagia, orang miskin juga akan bahagia. Makan lebih susah daripada puasa. Makan memerlukan dapur, memerlukan memasak, memerlukan bahan baku. Sedangkan puasa tidak. Betapa mudahnya amal agama ini. Untuk melihat, menggunakan mata, menonton, itu bisa dilakukan orang kaya, bisa dilakukan orang miskin. Tapi kalau orang kaya gunakan matanya untuk baca Quran, dia akan bahagia. Orang miskin gunakan matanya baca Quran, dia bahagia. Orang kaya gunakan matanya maksiat, sengsara. Udah miskin gunakan pula matanya untuk maksiat, sengsara. Berzikir kepada Allah, orang kaya bisa. Bahkan mudah menyebut nama Allah. Orang miskin juga bisa, mudah menyebut nama Allah. Bahkan tidak menggerakkan lisan pun bisa menyebut nama Allah dalam hati. Orang kaya, kalau dia sebut nama Allah dalam hati, dia akan tenang. Orang miskin juga begitu. Dia sebut nama Allah dalam hati, dia akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan
menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, maka hati akan tenang. Jadi agama ini mudah. Yang membuat hari ini kita tidak paham bahwa agama ini mudah karena kita tidak tahu. Orang hari ini merasa agama itu harus berdiri di atas mimbar-mimbar, ceramah, berpidato berapi-api, berasap-asap. Tidak. Hanya sebagian kecil orang yang mampu berdiri di atas mimbar. Ada orang naik di atas mimbar, belum sampai di atas sudah gemeteran lututnya. Sampai di atas semakin gemeteran. Jadi tidak banyak orang yang bisa berdiri di atas mimbar. Tapi dulu bersimpuh, semua orang bisa. Berzikir, menghadap ke kiblat, menyebut nama Allah. Bisa. Itu yang dilakukan oleh Juwairiyah radhiyallahu ta'ala. Dia berzikir kepada Allah dengan batu-batu yang ada di tangannya. Nabi SAW tinggalkan dia dalam keadaan berzikir ketika subuh. Kemudian siangnya Nabi kembali melihat Juwairiyah masih berzikir. Nabi tanya, kamu melakukan zikir dari subuh tadi sampai sekarang? Iya. Maka Nabi katakan, aku ajarkan kamu satu rangkaian kalimat. Kamu baca 3 kali, pahalanya lebih besar daripada kamu berzikir dari pagi, dari subuh. Baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca 3 kali ini, pahalanya sangat besar. Begitulah orang-orang dahulu. Mereka tidak pernah menyanyiakan waktunya. Setiap detik mereka produktif. Tidak ada saat yang berlalu tanpa digunakan untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Masyaikh, dunia ini cerminan akhirat. Setiap yang kita lakukan di dunia ini menaikkan derajat kita dalam surga atau menurunkan derajat kita menuju neraka. Penglihatan kita, pendengaran kita, pembicaraan kita, pikiran kita, tindakan kita, semua itu ada timbangan akhiratnya. Apakah naik derajat kita di sisi Allah atau meluncur menuju neraka. Maka orang-orang dahulu berusaha memahami bagaimana mereka mempersiapkan senantiasa kehidupan akhirat. Kapan mereka memulainya itu? Ketika mereka mulai mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang pertama mereka pelajari itulah ilmu mengenal Allah. Sering dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki harus mengenal Allah, perempuan juga harus mengenal Allah. Orang tua harus mengenal Allah, orang muda harus mengenal Allah. Orang kota mengenal Allah, orang desa mengenal Allah. Siapapun, kalau dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya menjadi baik. Ada 5 keuntungan orang mengenal Allah. Pertama, semakin dia kenal Allah, semakin alim, semakin berilmu. Karena yang disebut ilmu itu mengenal Allah. Bukan mengenal makhluk, bukan mengenal ciptaan, tapi mengenal Sang Pencipta.
makin mengenal Allah, makin alim, makin berilmu. Yang kedua, orang yang mengenal Allah akan datang sifat khauf, sifat takut, karena dia paham Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tidak ada tempat yang tersembunyi yang dapat orang menghindar dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Karena itu dia takut untuk berbuat dosa, dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Ada orang takut berbuat dosa kalau sedang ramai, tapi kalau sedang sendiri dia berani berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaf'alu ma yasha bi qudratihi wa la yahtad ila ahadin min khalqihi wa huwa as-samad. Maha hidup, Maha kekal, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Orang kalau kenal Allah, dia takut berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, akan datang sifat roja, harap. Ada yang diandalkan. Karena itu ditaskil, mau keluar 1 tahun, mau keluar 6 bulan, 4 bulan, 40 hari, itu nggak ada masalah. Karena ada yang diandalkan. Yang memerintahkan keluarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Allah. Bahkan perintahnya infiru khifafa wa siqal. Berangkatlah kamu dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan punya banyak duit atau nggak punya duit, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan istri tersenyum atau istri manyun, berangkat. Ini perintahnya. Kenapa berani berangkat? Karena ada roja, ada yang diandalkan, ada yang diharap. Pak Cecep itu sering sampaikan, satu orang anak kecil bicara sama temannya, saya besok mau ke Surabaya. Kata temannya, bagaimana kamu mau ke Surabaya? Kamu anak kecil, nanti kamu akan hilang. Enggak, ada ayah saya. Nanti kamu naik apa? Aku naik kereta. Nah, naik kereta itu banyak orang, nanti berdesak-desakan. Gak apa-apa, ada ayah saya. Nanti di jalan kamu lapar, kamu haus, nanti bagaimana kamu makan? Bagaimana kamu minum? Gak apa-apa, ada ayah saya. Nanti kamu di Surabaya tidak tahu pergi kemana? Gak apa-apa, ada ayah saya. Ini anak kecil karena ada ayahnya, ada yang diandalkan, jadi dia tenang. Dia tidak takut naik kereta yang begitu besar, terbuat dari besi, menggelinding di atas besi, berjam-jam. Dia tidak takut lapar, tidak takut haus. Kenapa? Ada yang diandalkan. Ini para ahbab ini kenapa nggak takut keluar 4 bulan, 40 hari? Karena dia kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini bisa diandalkan. Memang harusnya Allah saja yang diandalkan. Kalau mengandalkan kepada makhluk bikin kecewa. Mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memuaskan. Innallaha la yakhliqul mi'ad. Allah ini tidak pernah ingkar janji.
Jadi orang kalau kenal Allah Ta'ala, ada sifat roja. Kemudian yang keempat, kalau orang kenal Allah Ta'ala, akan datang sifat mahabbah. Datang rasa kasih sayang. Kepada siapa saja. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun sayang. Bahkan kepada binatang-binatang pun sayang. Karena semua ini adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Kepada semut-semut pun dia sayang. Nyamuk-nyamuk pun dia sayang. Nyamuk dibiarin gigit. Kasih bayan hidayah. Mau jangan gigit banyak-banyak. Nanti saya gatal. Sayang kepada semua makhluk Allah. Dikatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sebenarnya ini hadis yang dijazahkan oleh Haji Saleh Penanti kepada saya dulu tahun 2009 waktu ada istimewa di BSD sini. Beliau mengijazahkan saya satu hadis yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Hadis nomor 2. Baca ini kata beliau. Beliau itu nasab gurunya sampai kepada Maulana Ilyas dan terus bersambung pada Maulana Ismail terus sampai kepada Rasulullah. Saya perintahkan baca Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, maka di langit akan menyayangi. Orang yang mengenal Allah akan datang sifat mahabbah, sifat sayang. Bahkan kepada orang yang membencinya, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Kenapa? Karena dia paham apa yang dilakukan orang itu semua terjadi karena izin Allah. Orang mencaci maki dia itu terjadinya karena izin Allah. Orang melempari dia terjadinya karena izin Allah. Orang menyakiti dia terjadinya karena izin Allah. Jadi dia melihatnya itu kepada Allah, bukan melihat kepada peristiwanya. Ini manfaat yang keempat. Kemudian yang kelima, orang kalau kenal Allah akan datang sifat syaja'ah, sifat berani. Kenapa berani? Nah, bersama Allah, orang hari ini ada kopral aja di belakang dia sudah berani. Ada jenderal bahkan dia berani. Apalagi bersama Allah, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Mau makanan, mau minuman, mau kendaraan, mau perlindungan apa saja, hasanahnya milik Allah semua. Itulah manfaatnya orang mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini mulainya itu dari mengenal namanya. Hari ini kita mengenal nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Itu 99 dikenal sebagai Asmaul Husna. Tapi ahli tasawuf mengatakan sebenarnya nama Allah bukan hanya 99. Nama Allah itu ada 3.000. 1.000 nama,
rahasia para malaikat. 1000 nama lagi rahasia para nabi dan rasul. 300 nama tertulis dalam kitab Taurat. 300 nama lagi dalam kitab Zabur. 300 nama lagi dalam kitab Injil. 900 nama. Kemudian dalam Quran hadis 99. Jadi berapa itu? 2999. Satu nama lagi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang 99 nama saja kita nggak kenal. Bagaimana mau mengenal Allah yang maha hebat, maha tinggi, maha kuat, maha perkasa, maha pelindung, maha pemberi rezeki, maha menyembuhkan. Kenapa kita tidak berusaha untuk mengenalnya? Yang kedua, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Belajar itu ada namanya sifat 20. Wujud, idam, baqa, khalaqatul hawadis, qiyam bin nafs, dan seterusnya. 20 sifat Allah. Kalau diuraikan panjang, tapi nanti dikembangkan sendiri supaya tambah ilmu. Yang ketiga, mengenal af'al Allah, perbuatan Allah. Matahari yang terbit, ini af'al Allah. Kalau matahari nggak mau terbit, Amerika nggak bisa maksa. Matahari, kami mau ngantor, bangunlah kau. Nggak bisa. Atau sudah saatnya terbenam, Cina nggak bisa memaksa, jangan terbenam dulu, kami lagi ngaspal jalanan nih, kami perlu cahaya. Matahari terbit terbenam, ini af'al Allah, perbuatan Allah. Angin yang berhembus ini af'al Allah. Air yang mengalir ini af'al Allah. Detak jantung kita ini af'al Allah. Kedipan mata kita ini af'al Allah. Semua gerak dan diam ini af'al Allah. Tidak ada yang diam, tidak ada yang bergerak, melainkan semuanya perbuatan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun yang jatuh melainkan dalam pengetahuan Allah, atas izin Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengenal zat Allah. Tapi kita tidak akan sanggup mengenal zat Allah karena kemampuan otak kita ini terbatas. Hanya hati kita ini harus meyakini bahwa Allah itu maujud. Maujud qabla kulli syai'. Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan Allah akan tetap ada walaupun segala sesuatunya sudah tidak ada. Bahkan dikatakan Allah sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada walaupun kata-kata ada sudah tidak ada. Wal awwalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Dialah yang awal tanpa permulaan dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Tidak sanggup otak kita untuk memikirkan. Tapi hati kita bisa membenarkan. Inilah 4 jalannya untuk mengenal Allah. Sehingga orang kalau kenal Allah Subhanahu wa taala, wajahnya tuh senyum. Wajahnya tuh wajah malaikat Ridwan, penjaga surga. Maka hati-hati kalau ada orang ngajak masuk surga tapi wajahnya wajah penjaga neraka. Wajah malaikat Malik. Ngajak masuk surga, perhatikan baik-baik. Hari ini kadang-kadang kita keliru. Orang tuh berteriak-teriak surga tapi lihat wajahnya, wajah penghuni neraka. Bahaya. Maka kita kenali siapa yang mengajak kita kepada kebaikan. Itulah keuntungnya orang mengenal Allah.
Inilah la ilaha illallah. Dan ini kalimat tidak boleh dipisah dengan Muhammadur Rasulullah. Maksud Muhammadur Rasulullah adalah meyakini bahwa seluruh cara hidup manusia ini salah, kecuali cara hidup Rasulullah SAW. Cara timur salah, cara barat salah, cara utara salah, cara selatan salah. Yang benar hanya cara Rasulullah SAW. Cara makan yang benar hanya cara Rasulullah. Cara berpakaian, cara berkendara, cara berumah tangga. Yang benar hanya cara Rasulullah SAW. Orang yang mengenal Rasulullah SAW ini, maka yang pertama hidupnya akan mudah. Apa-apa yang dilakukan kalau ada contohnya, itu jadi mudah. Dan Allah telah kirimkan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contohnya. Bagi laki-laki contohnya Rasulullah bersama sahabat. Bagi kaum perempuan contohnya adalah istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, keluarga para sahabiah, keluarga para sahabat, sahabiah. Ini contoh. Ada contoh. Bahkan diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Beriman seperti siapa? Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti imannya manusia. Maksudnya berimanlah kamu seperti imannya para sahabat itu. Kenapa? Iman sahabat itu asyaddu minal jibal. Lebih strong daripada gunung. Iman sahabat itu a'la minas sama. Lebih tinggi daripada langit. Iman sahabat itu ausak minal ufuk. Lebih luas daripada cakrawala. Iman sahabat itu a'mak minal bahar. Lebih dalam daripada samudra. Iman sahabat itu akbar minal kaun, lebih besar daripada semesta. Iman sahabat itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kita diperintahkan mengikuti iman sahabat. Laki-laki mempelajari imannya sahabat, perempuan pelajari imannya sahabiah. Nabi SAW sampaikan, ashabikan nujum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang kamu ikuti, kamu akan dapat petunjuk. Kalau mau jos-josan sedikit seperti Abu Dzar Al-Ghifari digebukin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gebukin juga. Kalau punya keberanian seperti Umar bin Khattab. Kaum perempuan ini keberaniannya luar biasa seperti Siti Khadijah. Habis hartanya digunakan untuk perjuangan agama. Aisyah kecerdasannya digunakan untuk mempelajari, menghafal Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Aisyah ditinggal wafat Rasulullah SAW masih ABG, 18 tahun. Umur 18 tahun sudah hafiz Quran, meriwayatkan 2210 hadis. Ini adalah mu'allimah terbesar. Sekolah di mana itu Siti Aisyah? SD apa dia? SMP apa dia? SMK apa dia? Kuliah di mana dia? Aisyah ini homeschooling, taklim rumah. Dan tidak setiap hari ketemu Rasulullah. Kalau waktu itu istri Rasulullah 9, berarti 9 hari sekali baru ketemu Rasulullah. Dalam sebulan hanya 3 kali ketemu Rasulullah. Tapi sekali ketemu Rasulullah bukan taklimnya setengah jam. Bukan taklimnya 1 jam.
sepanjang hari jumpa Rasulullah dia bertanya dan bertanya, dia taklim dan taklim, hafal Quran, hafal ribuan hadis dan meriwayatkan begitu banyak hadis sampai sahabat itu kalau berbeda pendapat tentang satu perkara mereka mencari keputusannya lewat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau mengenal Rasulullah itu jadi hidup jadi mudah, ada sampel. Yang kedua, orang kenal Rasulullah maka rezekinya akan berkah. Kita datang ke sini, masya Allah, alhamdulillah ada jamaah dari Cilebut, Bojonggede dan THT, Tajur Halang Timur, masya Allah. Kalau kita lihat kertas tafakur dari markas, ini lain, yang kertasnya lain, yang datangnya lain. Supaya kita paham bahwa manusia ini boleh berencana, tapi yang menentukan itu Allah. Rizkinya orang Tajur Halang ada di BSD, orang Bojonggede ada di BSD. Kami kemarin di Australia itu makan kurma dari Madinah, kurma Sukari. Bayangkan untuk makan kurma Sukari yang ada di Australia kami harus pakai visa, naik pesawat berjam-jam. Dan kurma itu juga kenapa dia tidak pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika? Padahal itu kurma dari Madinah, dia bisa pergi ke Amerika. Ternyata dia pergi ke Australia juga. Sebenarnya dia bisa nungguin kami di Indonesia, tapi enggak. Memang kurma ini sudah tertulis rezeki kami jumpanya itu di Australia. Melewatin gunung dan lautan. Jutaan, miliaran manusia dilewati. Jumpa kami nih kurma Sukari di Australia. Begitulah. Orang Bojonggede, orang Cilebut ada rezekinya di sini. Masya Allah. Ada pisang goreng. Ada kopi. Ada ubi hijau, biru, apa tuh, ungu. Rizki jadi berkah. Ini kalau kenal Rasulullah. Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Orang Cilebut sambung silaturahim ke BSD. Alhamdulillah. Allah lapangkan rezekinya di sini. Semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Sehingga nanti bisa dakwah di Amerika, di Eropa, Australia, Afrika. Tahun depan ini ada 4 jamaah akan dikirim ke Amerika. Minimal termasuk jamaah masuk. Mudah-mudahan yang ada di sini mendengarkan bayan ini diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala ke Amerika. Ini sudah takaza dari masyayikh. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari BSD ke Cilebut besok. Nomor 26 saya tadi. Ada banyak dari jadi rizkinya akan berkah. Kemudian yang ketiga, orang yang mengenal Rasulullah SAW itu hidupnya akan optimis, akan husnuzon, sangka baik. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ana inna dzanni abdi bi. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, aku itu menurut kepada sangkaan hamba-Ku. Jadi hari ini ujian kita itu terhadap semua halat, terhadap semua ahwal, semua peristiwa,
kesusahan, penderitaan, kelapangan, kesempitan, kesehatan, kesakitan. Ini semua ahwal yang menimpa diri kita untuk menguji apakah kita ini tetap husnuzon kepada Allah apa tidak. Dan husnuzon kita kepada Allah Ta'ala inilah yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan pengumuman, ana inna zonni abdi bi. Aku itu menurut kepada sangkaan hambaku. Kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah akan sembuhkan saya. Allah akan lapangkan rezeki saya. Allah akan berangkatkan saya ke Amerika. Allah akan berangkatkan saya masuk ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. Husnuzon kepada Allah. Bumi ini terlalu kecil, tidak ada 11 sayap nyamuk nilainya. Enteng sekali bagi Allah. Sedangkan tuan-tuan ini punya kalimat yang lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kalimat la ilaha illallah. Jadi apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberangkatkan matahari yang berat seperti itu, diberangkatkan Allah tiap hari. Berapa juta ton itu beratnya matahari. Ini Pak Saban paling 80-90 kilo, nggak nyampe. Amin. Enteng. Pak Gus Nadi lebih kurus lagi. Apalagi Pak Nur. Pak Nur cuma 40 lebih sedikit. Makanya dia enteng, naik-naik ke atas genteng. Enteng bagi Allah. Tapi Allah ingin melihat husnuzan kita. Siapa yang kenal Rasulullah itu dia kan hidupnya jadi optimis, penuh dengan harapan. Kemudian yang keempat, orang yang kenal Rasulullah dia akan jadi sifatnya itu jadi pemurah. Sifatnya jadi pemurah, jadi pemberi. Nah, Rasulullah ini pemurah. Jangankan kepada orang yang baik kepada beliau, orang yang jahat kepada beliau tetap aja Nabi pemurah. Tidak ada orang yang minta-minta, melainkan pasti diberi oleh Rasulullah. Ini sifat yang ada dalam diri Rasulullah, yang akan menjadi sifat orang-orang yang mengenal beliau. Kemudian yang kelima, orang kalau kenal Rasulullah akan datang kepada dia akhlakul karimah. Akhlaknya menjadi baik, menjadi mulia. Inilah sebabnya kita bergerak dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari benua ke benua. Agar kita itu mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Dan menjadikan sahabat sebagai contoh dalam kehidupan. Sahabat nih tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, tidak ada mobil, sepeda ontel juga tidak punya mereka. Tapi mereka sampai ke benua-benua lain, sampai ke negara-negara lain. Kita ini punya mobil, punya motor, punya sepeda, bisa beli tiket untuk pesawat, tapi bergeraknya hanya Rawabuntu, Cisentang, paling jauh Cilebut, Bojonggede. Sebenarnya kalau kita ketemu sahabat nih, itu mereka akan menertawain kita. Kami itu nggak punya kendaraan seperti kalian. Kami menaklukkan puncak gunung, turun ke lembah-lembah. Kalian ini punya macam-macam kendaraan, tapi bergeraknya putar-putar antar kampung. Padahal kamu itu punya Nabi rahmatan lil alamin. Seharusnya kamu itu bergerak ke seluruh alam, ke seluruh dunia. Diberikannya kendaraan sekarang itu maksudnya supaya cepat ketika ditaskil. Cepat berangkat, cepat ketika dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Itulah maksud diberikan kendaraan cepat oleh Allah.
diberikan alat komunikasi supaya tidak tersesat, diberikan GPS, Google Map itu supaya jangan tidak tahu tempat yang akan dituju. Kalau dulu kan tidak ada Google Map di zaman sahabat, mana ada Google Map, mana ada GPS. Hah? Tapi negara demi negara didatangi. Kenapa? Karena iman mereka asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. Inilah iman yang harus kita usahakan. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud keluarnya Allah Ta'ala. Untuk mengusahakan iman. Dan mengusahakan amal. Iman dan amal ini kita usahakan waktu sedang keluar. Inilah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan kalau Allah ridho kepada kita, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan di dalam lingkungan pergaulan kita, masyarakat kita, tetangga kita. Kemarin di Istimewa South Africa dan Habasyah di Ethiopia, Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh sampaikan 5 perkara penting yang harus kita ulang-ulang agar kita paham apa yang betul-betul akan membuat Allah Ta'ala ridho yang menjadi asbab kebahagiaan kita. Pertama, kata beliau, ajak, bujuk, rayu. Bagaimana caranya agar 100% orang Islam ini melaksanakan sholat. Ada orang Islam benar-benar tidak melaksanakan sholat. Saya baru membaca survei di Indonesia ini. Ini yang melaksanakan sholat itu baru sekitar 38,9%. Gak sampai 40% yang melaksanakan sholat. Jadi 60% itu apa yang dilakukan? Padahal sholat inilah akan menyelesaikan semua persoalan kita. Sahabat dahulu sebelum sholat, begitu teruk, begitu buruk kehidupan mereka. Jahil, biadab, musuhan, bunuh-bunuhan, miskin. Itu kehidupan sahabat. Tapi setelah mereka beriman, mereka taat, mereka sholat, berubah. Dari jahil menjadi alim, dari biadab berubah menjadi beradab, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang, bunuh-bunuhan menjadi damai, dari miskin berubah jadi kaya raya. Ya, sekarang coba kita lihat, bandingkan kehidupan mereka. Negeri mereka ini gersang, kering kerontang. Sedangkan negeri kita yang hijau royo-royo, tanahnya gembur, tanamannya subur. Gunung kita mengandung emas, minyak, batu bara, intan berlian, laut luas, ikan besar, di dasarnya ada mutiara. Tapi hidupnya sengsara. Kenapa? Banyak orang meninggalkan sholat. Jadi 100% bagaimana umat Islam melaksanakan sholat. Yang kedua, bagaimana agar 100% lelaki balik ini sholat berjamaah di masjid. Jangan ada lelaki balik yang tidak sholat berjamaah di masjid. Dan yang sudah sholat berjamaah di masjid, bagaimana mereka semua diberangkatkan 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang pernah latihan keluar 4 bulan ini yang mampu menghidupkan amal masjid. Mampu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Mampu menghidupkan taklim di rumah. Maka perlu kita suarakan apa yang disampaikan Masyaikh. 100% lelaki balik berjamaah di masjid dan ditaskil keluar 4 bulan.
Kemudian yang ketiga, bagaimana agar amal di masjid kita sama dengan amal di masjid Nabi. 24 jam hidup amalan. Amalan dakwah, taklim, zikir, ibadah. Jangan ada waktu yang lowong dari amalan. Sekarang nih pom bensin, supermarket, sampai di sini ada tukang tambal ban pun buka 24 jam. Kami sama Pak Helmi Hasan, sekarang Gubernur Bengkulu, ke Garut. Di Garut itu ada tukang gorengan, goreng tahu, tempe, pisang. Di gerobak gorengannya itu ada tulisan, gorengan buka 24 jam. Masa masjid kita kalah dengan tukang gorengan? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana merayu alim ulama agar mereka mau meluangkan waktu untuk mengajarkan agama di masjid. Bagaimana cara merayunya? Kirimkan singkong rebus ke rumahnya, kirimkan opor ayam ke rumahnya, minta nomor rekeningnya, transfer duluan. Karena dianjurkan beliau itu mengajar di masjid bila kitab, bila nisab, bila hisab. Tidak pakai kitab, dia harus mutalaah dulu. Tidak pakai nisab, tidak harus ini selesai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tidak, sampai mati ngajar terus. Tidak ada khotamannya. Kemudian bila hisab, tanpa bayaran. Kenapa tanpa bayaran? Karena sudah ditransfer duluan bayarannya. Harus pengurus masjid yang paham, tidak usah dibicarakan. Pak Ustadz ini kalau dia bertani mati melulu tanamannya, dia berdagang rugi melulu. Memang bukan keahliannya di situ. Dia keahliannya itu buka kitab. Sedangkan pengurus masjid, dia nggak bisa buka kitab. Ya daganglah dia. Tapi hasil dagangannya bagi dengan Ustadz. Understand, bro? Kemudian yang kelima, bagaimana melibatkan kaum wanita untuk ikut dalam dakwah, mendukung dakwah, membawa anak-anaknya ke masjid untuk hadir dalam TPA atau diniat atau maktab, supaya anak-anak kita ini belajar Al-Quran. Di sekolah mereka tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran yang memadai, belajar agama yang memadai, maka bawalah anak-anak itu ke masjid. Dan yang bisa melakukannya adalah kaum ibu. Kaum ibu ini yang bisa mensupport kaum laki-laki untuk amalkan agama, sempurnakan amal agama. Kalau ini dilakukan, inilah yang akan mendatangkan keridhaan Allah, dan ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Insyaallah untuk belajar perkara ini silahkan kita skill. Ini ada takaza banyak di hadapan kita, terutama orang-orang yang belum nisab tahun ini, agar segera diselesaikan nisabnya. Jangan sampai berhutang sampai tahun depan, belum tentu lagi ada kehidupan tahun depan. Silahkan kita skill, insyaallah.